Seorang pria muda yang tampak kumuh datang mengendarai Vespa tua ke sebuah kafe mewah. Kemudian dihina mentah-mentah oleh mantan kekasihnya yang kini hidup dalam kemewahan bersama pasangan barunya. Ia dianggap gagal, diremehkan, dan bahkan ditertawakan di publik tanpa mereka tahu siapa dia sebenarnya. Tapi siapa sangka pria yang terlihat seperti gelandangan itu menyimpan rahasia besar yang bisa membalikan semua pandangan orang terhadapnya. Apakah kamu siap melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi? Yuk, bantu like, share, dan subscribe channel ini sekarang juga. Semoga kalian semua sehat selalu, rezekinya lancar dan melimpah. Jangan lupa tulis amin di kolom komentar. Donyeng, paling penting, tonton video ini sampai akhir, karena kisah ini akan mengubah cara kita memandang seseorang. Udara pagi Jakarta menyisakan kabut tipis di antara deretan rumah tua di pinggiran kota. Jalanan sempit mulai ramai oleh pedagang sayur, suara sapu lidi, dan klakson motor yang terburu-buru. Di tengah hiruk-pikuk itu, meluncurlah sebuah Vespa tua berwarna biru kusam. Suaranya berat. Mesin tuanya meraung pelan, seolah mengeluh karena usia yang sudah tak muda lagi. Di atasnya, duduk seorang pria dengan jaket lusuh dan celana jeans yang sudah mulai pudar warnanya. Sepatunya penuh debu, rambutnya sedikit acak-acakan, dan wajahnya tampak seperti belum tersentuh cermin dalam waktu lama. Pria itu bernama Andra. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Tidak ada yang menyadari bahwa dia telah menghilang cukup lama dari peredaran. Bagi orang-orang yang melihatnya pagi itu, ia hanyalah pemuda pengangguran yang hidup pas-pasan, mungkin dari desa entah di mana. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik tampilan itu, Andra sedang menjalani sebuah misi penting. Misi yang berkaitan dengan harga dirinya, luka lamanya, dan rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Vespa tua itu berhenti di depan sebuah kontrakan kecil berderet. Halamannya sempit, lantainya berdebu, dan pintu kayunya berderit setiap kali dibuka. Kontrakan itu bukan tempat yang nyaman. Namun bagi Andra, tempat itu cukup. Ia tidak sedang mencari kenyamanan. Ia sedang mencari jawaban. Andra turun dari Vespanya dan menarik napas panjang. Ia menatap ke arah matahari yang mulai naik pelan. Matanya menyipit, bukan karena silau, tapi karena menahan gejolak perasaan yang mulai bangkit dari dalam dirinya. Beberapa tahun yang lalu, Andra pernah tinggal di Jakarta. Ia pernah mencintai kota ini, seperti mencintai seseorang yang membuatnya percaya bahwa hidup layak diperjuangkan. Namun kota ini juga yang menghancurkan semua mimpinya dalam satu malam. Ia kehilangan pekerjaan, ditinggal kekasih, dan diolok oleh orang-orang yang dulu memujinya. Sejak saat itu, Andra pergi. Ia menyepi, tidak ada yang tahu kemana. Dan pagi itu, ia kembali dengan Vespa tuanya, dengan jaket tambalan dan ransel yang hanya berisi 2 helai baju, buku catatan, dan sebuah foto usang. Ia membuka pintu kontrakan dan meletakkan tasnya di lantai. Di pojok ruangan, ada kasur tipis yang dilapisi tikar plastik. Tidak ada meja, tidak ada televisi, hanya jendela kecil yang menghadap ke dinding tetangga. Tapi Andra tersenyum, seolah tempat itu adalah rumah paling mewah di dunia. Ia duduk di atas kasur dan membuka catatannya. Di halaman pertama, tertulis satu kalimat dengan tinta biru yang sudah mulai memudar. Jangan nilai orang dari yang kamu lihat. Kadang, yang tampak paling usang menyimpan kekuatan paling besar. Andra mengusap halaman itu dengan jemarinya, lalu menulis pelan. Hari pertama, aku kembali, tidak untuk membalas, tapi untuk membuka mata mereka. Hari itu, Andra keluar. Ia menyusuri jalanan dengan Vespa tuanya. Ia mampir ke warung kopi tua dekat pasar. Warung yang dulu sering ia datangi
bersama seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Warung itu masih sama. Meja kayunya masih bengkok di salah satu sisi, dindingnya masih dipenuhi kalender bekas dan gambar-gambar artis dangdut. Pemiliknya pun masih sama. Pak Rudi, pria paruh baya dengan perut buncit dan suara serak seperti habis merokok sekarung. Pak Rudi sempat menatap Andra lama, seperti mencoba mengingat. Kamu bukan yang dulu, suka duduk di pojok sambil nulis-nulis, itu ya? Tanyanya sambil menyeka gelas. Andra tersenyum. Iya pak, saya Andra. Pak Rudi mengangguk. Ya ampun, kamu kemana aja nak? Dulu waktu kamu ngilang, banyak yang nyariin. Ada cewek juga, siapa ya namanya? Dinda. Kalau enggak salah. Andra terdiam sejenak. Nama itu kembali menyeruak. Nama yang selama ini, iya, coba lupakan. Namun selalu muncul di setiap persimpangan hidupnya. Iya pak, jawabnya pelan. Saya cuma jalan-jalan jauh. Pak Rudi tertawa. Jalan-jalan sampai hilang bertahun-tahun. How about kamu? Andra hanya tersenyum. Ia memesan segelas kopi hitam dan duduk di pojok, tempat favoritnya dulu. Dari kursi itu, ia bisa melihat keluar jendela. Jalanan masih ramai. Orang-orang berlalu lalang, tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia menyesap kopi pelan. Rasanya pahit, tapi hangat, seperti hidup yang ia jalani sekarang. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Ia tahu bahwa pertemuan demi pertemuan akan segera datang. Ia tidak tahu siapa yang akan ia temui duluan. Tapi satu hal yang ia yakini, semua akan sampai pada titik yang selama ini ia tunggu. Dan semuanya akan dimulai dari Vespa tua itu. Bukan hanya sebagai kendaraan, tapi sebagai saksi perjalanan. Sebagai bukti bahwa harga diri tidak akan pernah pudar, hanya karena debu atau hinaan. Siang itu langit tampak cerah, namun panas menyengat. Terasa seperti menusuk kulit. Andra mengendarai Vespa tuanya, melewati jalan protokol yang ramai oleh mobil-mobil mewah. Gedung-gedung menjulang, baliho besar, menampilkan iklan jam tangan jutaan rupiah. Dan trotoar dipenuhi manusia yang berjalan tergesa-gesa. Dalam balutan jas rapi dan gaun mahal, Andra tampak asing di tengah kemewahan itu. Vespa tuanya menderu pelan di antara mobil-mobil yang berhenti karena lampu merah. Ia tidak merasa malu, tidak merasa minder. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu kemana tujuan langkahnya. Sore itu, ia memutuskan berhenti di sebuah kafe terkenal yang dulunya hanyalah kedai kecil di pojok jalan. Kini, kafe itu berdiri megah dengan dinding kaca dan interior serba elegan. Namanya masih sama, hanya suasananya yang telah berubah sepenuhnya. Ia memarkirkan Vespa tepat di samping deretan mobil mewah. Beberapa pengunjung menoleh ke arahnya dengan pandangan bingung. Sebagian lainnya saling berbisik. Namun Andra tak peduli. Ia masuk ke dalam dengan tenang. Suasana di dalam kafe dipenuhi wangi kopi mahal dan suara alunan musik jazz pelan. Andra memilih duduk di pojok ruangan. Dekat jendela, ia memesan segelas air putih dan membuka buku catatannya. Namun, sebelum tangannya menyentuh pena, matanya terpaku pada sosok wanita di meja tengah. Rambut panjang terurai, gaun putih elegan, dan tawa khas yang tak pernah ia lupakan. Dinda. Andra menelan ludah pelan. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena rindu, tapi karena luka lama yang seolah kembali menganga. Di samping Dinda, duduk seorang pria tinggi, rapi, dengan jam tangan mengilap di pergelangan tangannya. Mereka tampak bahagia, tertawa lepas. Pria itu menggenggam tangan Dinda, seolah sedang memamerkan sesuatu yang telah dimenangkannya. Andra menarik napas dalam. Ia hendak menunduk ketika tiba-tiba pandangan Dinda menoleh ke arahnya. Seketika mata mereka bertemu.
Untuk sepersekian detik, Dinda terdiam. Senyum di wajahnya memudar, matanya menyipit, seolah mencoba memastikan siapa pria berjaket lusuh dan berambut acak itu. Andra, gumamnya, setengah tak percaya. Andra hanya mengangguk pelan, tidak tersenyum, tidak menyapa, hanya menatap. Dinda berdiri, wajahnya campur aduk antara terkejut dan bingung. Ia berjalan mendekat, diikuti oleh pria yang bersamanya. "Kamu?" tanya Dinda pelan. "Ini, kamu?" Andra berdiri. "Iya, aku." Dinda tersenyum canggung, matanya menelusuri penampilan Andra dari atas ke bawah. Jaket lusuh, celana jeans belel, dan sepatu yang sudah kehilangan warna aslinya. Seolah tak percaya bahwa pria yang dulu selalu rapi dan wangi, kini tampil seperti gelandangan. "Kamu tinggal di sini?" tanya Dinda heran. Andra mengangguk. Sementara, iya, pria di samping Dinda tertawa pelan. "Kamu teman lama Dinda?" Dinda menjawab sambil menatap Andra. "Bukan cuma teman, dia mantan pacarku." Pria itu tertawa lagi. Kali ini, lebih lepas. "Yang benar saja Dinda, kamu pernah pacaran sama orang kayak begini?" Dinda hanya tertawa kecil, canggung. "Dulu, dia beda." Andra tidak tersinggung. Ia justru merasa seperti sedang menonton pertunjukan yang ia tahu betul bagaimana akhirnya. Ia menatap Dinda dalam diam, lalu berkata pelan, "Senang lihat kamu bahagia." Dinda tampak sedikit kikuk. "Kamu kerja apa sekarang?" "Aku lagi istirahat," jawab Andra singkat. "Jadi kamu Enggar?" tanya pria itu sambil tersenyum miring. Andra menatap pria itu. Tatapannya tenang, tidak menghakimi, tidak membalas. "Aku lagi ngerjain sesuatu, bukan pekerjaan biasa." Dinda mengangguk pelan. Wajahnya seperti menyimpan tanya. Namun egonya terlalu tinggi untuk sekadar terlihat peduli. "Ya, semoga sukses ya," ucap Dinda datar. "Kalau butuh bantuan, kasih tahu saja," tambah pria di sebelahnya. "Aku punya banyak kenalan di lembaga sosial. Mereka biasa bantu orang-orang susah." Andra tersenyum. "Terima kasih, tapi aku baik-baik saja." Dinda menarik tangan pasangannya. "Ayo sayang, kita sudah ditunggu." "Senang ketemu kamu Andra." Andra hanya membalas dengan anggukan. Ia duduk kembali. Dinda dan pria itu berjalan keluar sambil berbicara pelan, namun masih terdengar jelas. "Dulu kamu bilang dia ambisius, sekarang malah kayak pemulung," kata pria itu tertawa. "Dia memang pernah punya mimpi, tapi sepertinya gagal," jawab Dinda sambil menghela napas. Andra menatap keluar jendela. Vespa tuanya masih berdiri tegak di samping mobil mewah. Debu menempel di bodinya, tapi ia tetap kokoh, sama seperti dirinya. Ia membuka catatannya dan menulis satu kalimat baru. "Mereka menertawakanku tanpa tahu bahwa ini baru awal dari segalanya." Hari itu matahari tenggelam perlahan, menyisakan semburat jingga di langit Jakarta. Di sebuah gedung pernikahan mewah yang disulap menjadi tempat pesta ulang tahun, gemerlap lampu dan suara tawa terdengar nyaring hingga ke jalanan. Para tamu berdatangan dengan mobil-mobil mengkilap. Pria-pria berdasi, wanita-wanita bergaun gemerlap. Semuanya tampak seperti toko-toko dari majalah gaya hidup ternama. Di antara keramaian itu, datanglah Vespa tua berwarna biru kusam. Suaranya yang parau langsung menarik perhatian beberapa orang. Mereka menoleh, lalu saling berbisik, tertawa pelan sambil menutupi mulut mereka. Andra turun perlahan dari motornya. Jaket lusuhnya tetap melekat di badan. Rambutnya masih acak-acakan. Ia berjalan perlahan, tidak gugup, tidak canggung, hanya tenang seperti biasa. Di pintu masuk, dua petugas keamanan menghalangi langkahnya. "Maaf, acara ini hanya untuk undangan," kata salah satu dari mereka. Andra mengangguk, lalu mengeluarkan
selembar kartu dari saku celana. Saya diundang langsung oleh Dinda. Petugas itu melihat kartu tersebut, memeriksanya sebentar, lalu mengangguk. Silakan masuk. Langkah Andra memasuki ruangan, disambut dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Beberapa mata menatapnya, dari ujung kepala, sampai ke alas sepatunya. Ada yang tersenyum sinis, ada yang tertawa pelan. Ada pula yang terang-terangan menunjuk sambil berbisik. Dinda berdiri di tengah ruangan dengan gaun merah menyala, dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Di sampingnya, Rangga, pria yang menjadi pasangan barunya, memegang gelas wine sambil tertawa dengan temen bisnisnya. Saat melihat Andra masuk, Dinda menoleh sejenak, lalu membisikkan sesuatu ke Rangga. Pria itu tertawa keras, memukul pundak salah satu temannya, lalu berjalan mendekat sambil membawa 2 gelas minuman. Andra akhirnya datang juga, sapa Rangga dengan suara nyaring. Beberapa orang langsung melihat ke arah mereka. Andra mengangguk, terima kasih undangannya. Dinda berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Kami tidak yakin kamu bakal datang, tapi ternyata kamu cukup percaya diri juga. Beberapa tamu tertawa kecil. Andra hanya tersenyum. Ia tahu betul suasana ini. Tidak, Rangga, ini bukan pesta untuk menjalin silaturahmi, melainkan panggung pertunjukan, dan ia dijadikan aktor komedi malam itu. Minum dulu, ujar Rangga sambil menyodorkan 1 gelas. Andra menerimanya, namun tidak langsung diminum. Kamu naik apa, Kek? Sini, tanya seorang pria yang berdiri di belakang Rangga. Vespa, jawab Andra singkat. Vespa, tanya wanita di samping pria itu dengan suara tinggi. Kamu bawa Vespa ke tempat seperti ini? Bukannya malu? Tawa pun pecah. Andra menatap mereka, tidak berkata apa-apa. Ia tahu setiap kalimat yang ia ucapkan akan dibalikkan menjadi bahan olok-olok. Dinda menambahkan, tapi aku suka gaya kamu, minimalis dan sangat realistis. Rangga menepuk pundaknya. Kamu ini legenda, bro. Serius. Dulu pacaran sama Dinda, sekarang muncul kayak figuran dari film dokumenter. Tawa kembali terdengar. Beberapa orang mengangkat ponsel mereka. Diam-diam merekam suasana itu. Andra masih berdiri tenang. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ia menghafal wajah-wajah yang menertawakannya. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pengingat tentang siapa yang benar-benar mengenal nilainya dan siapa yang hanya menilai dari tampilan luar. Kamu tinggal di mana sekarang? Tanya salah satu dari mereka. Di kontrakan kecil, jawab Andra. Punya kerjaan? Tambah yang lain. Andra mengangguk. Ada sedikit proyek pribadi. Wah, keren. Tapi kalau butuh kerja sambilan, bilang aja. Mungkin kita bisa bantu. Rangga punya banyak channel, iya Rang. Rangga tertawa sambil mengangguk. Iya dong. Kita selalu bantu orang kecil. Andra akhirnya menatap mata Rangga dalam, lurus, tanpa senyum. Terima kasih, tapi aku percaya setiap orang punya jalan masing-masing. Dan jalan yang aku pilih sekarang bukan untuk disorot, tapi untuk dilalui dengan tenang. Kalimat itu membuat suasana agak canggung. Tawa sempat terhenti sebentar, namun Rangga cepat menguasai suasana. Wih, filosofis juga nih. Kamu kokak buka kelas motivasi. Tapi jangan lupa, penampilan itu penting. Dunia tidak akan menunggu orang yang tampak gagal. Dinda menimpali. Ya, dulu kamu selalu punya mimpi besar, tapi aku tidak menyangka mimpimu akan membuatmu jadi seperti ini. Andra tidak membalas. Ia hanya menatap Dinda. Lama, ada luka di matanya, tapi juga ada keteguhan. Ia tahu cinta yang pernah tumbuh sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah kenangan yang mulai membusuk karena dipendam terlalu lama. Ia menaruh gelas di atas meja, lalu berkata pelan, "Selamat ulang tahun Dinda. Semoga kamu bahagia, bukan hanya di pesta ini,
Tapi juga setelah lampu-lampu ini padam, Andra berbalik. Langkahnya perlahan namun pasti. Ia keluar dari ruangan itu, meninggalkan suara tawa yang kini terasa hampa di telinganya. Di luar, angin malam berhembus sejuk. Ia naik ke atas Vespa tuanya, lalu menatap gedung itu sekali lagi. Sebelum menyalakan mesin, deru Vespa tua itu kembali menggema di antara gemerlap malam kota. Ia tidak membawa apa-apa dari pesta itu, tapi ia kembali membawa keyakinan bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Udara malam terasa lembab saat Andra memarkirkan Vespanya di depan kontrakan. Lampu jalan yang temaram menciptakan bayangan panjang dari tubuhnya yang diam terpaku sejenak di depan pintu. Ia menghela napas dalam, lalu mendorong pintu kayu yang berderit pelan, membuka jalan menuju ruangan kecil yang menjadi saksi kesendiriannya selama beberapa minggu terakhir. Kontrakan itu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin tua yang mengeluarkan dengungan halus, seolah menemaninya dalam keheningan. Ia meletakkan helmnya di pojok, melepas jaket lusuhnya, dan duduk bersila di atas tikar. Tangannya meraih buku catatan, benda yang selama ini menjadi tempat ia mencurahkan isi hati. Dengan ujung jarinya, Andra membuka halaman yang masih kosong. Pena di tangannya bergetar sesaat. Ia mencoba merangkai kata, namun tak ada yang keluar. Matanya memejam. Dalam diam, pikirannya kembali ke pesta tadi sore. Ia bisa merasakan kembali bagaimana suara tawa mereka mengiris harga dirinya. Ia mengingat dengan jelas tatapan Dinda yang penuh ejekan dan senyum sinis Rangga yang menganggapnya bukan siapa-siapa. Tapi yang paling menyakitkan bukan karena hinaan itu, bukan karena diremehkan. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa seseorang yang dulu ia perjuangkan mati-matian kini memandangnya seperti sampah yang tak layak dilihat dua kali. Namun tidak ada air mata yang jatuh malam itu. Andra tidak menangis, bukan karena tidak sakit, tetapi karena ia telah belajar bahwa luka terbesar tidak selalu mengalirkan darah. Ada luka yang sunyi, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Luka yang tidak tampak namun menyiksa. Perlahan, ia akhirnya mulai menulis. Hari ini aku diundang bukan sebagai tamu, tapi sebagai bahan tontonan. Mereka tidak tahu bahwa aku datang bukan untuk ikut bersenang-senang, tapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa dunia yang dulu aku kira akan menerimaku dengan terbuka. Aku salah. Dunia tidak pernah berubah, hanya caraku memandangnya yang kini berbeda. Setelah menulis itu, ia terdiam, lalu meletakkan pena. Matanya menatap langit-langit ruangan yang gelap. Ia teringat masa-masa dulu, saat masih bersama Dinda, saat mereka duduk di bangku taman, berbagi impian, menyusun rencana hidup, dan saling menyemangati dalam kesulitan. Dinda adalah perempuan pertama yang membuatnya yakin bahwa cinta bisa menjadi bahan bakar untuk bertahan hidup. Tapi pada akhirnya, cinta yang ia bangun roboh oleh godaan dunia yang lebih gemerlap. Andra membuka dompet kulit usang yang tergeletak di sebelahnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah foto kecil. Foto itu sudah kusam. Di dalamnya tampak dirinya dan Dinda berdiri di depan gerbang universitas, tersenyum lebar, memegang ijazah. Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menyelipkannya kembali ke dalam dompet. Aku tidak membencimu, Din, bisiknya pelan, tapi aku juga tidak akan kembali. Andra bangkit dari tempat duduk. Ia membuka jendela kecil yang menghadap ke dinding belakang kontrakan tetangga. Angin malam masuk perlahan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Ia duduk di ambang jendela, menatap langit yang penuh bintang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Andra merasa lebih ringan, seolah dengan semua penghinaan dan tawa yang dilemparkan kepadanya, beban lama yang selama ini menghimpit dadanya mulai menguap sedikit demi sedikit.
Ia tahu luka itu belum sembuh, tapi setidaknya ia kini tahu dari mana harus mulai menyembuhkannya. Keesokan paginya, Andra bangun lebih awal. Ia mencuci wajahnya dengan air dingin dari ember, lalu duduk di depan kontrakan sambil menyeruput kopi sachet hangat. Wajahnya masih menyimpan bekas lelah, namun sorot matanya mulai berubah. Ada tekad yang mulai menyala pelan. Ia mengambil ponsel, usangnya, membuka galeri, dan melihat beberapa catatan, serta gambar proyek yang pernah ia buat. Rancangannya masih lengkap. Gambaran bisnis yang sempat ia tinggalkan, kini mulai ia buka kembali. Ia menatap layar itu dengan serius, lalu mulai mengetik beberapa nama. Ia tahu siapa yang harus ia hubungi. Ia tahu langkah berikutnya. Bukan untuk membuktikan kepada Dinda, bukan untuk membalas Rangga, tapi untuk dirinya sendiri. Agar luka yang ia bawa bisa berubah menjadi pijakan. Agar hinaan yang ia terima bisa berubah menjadi pelajaran. Ia membuka laptop lamanya yang sudah retak di salah satu sudut layar. Ia mulai menulis ulang proposal bisnis. Ia mengatur ulang jadwal. Ia menelepon seseorang yang pernah bekerja dengannya. Hari itu, meski terlihat sederhana, adalah awal dari sesuatu yang besar. Di malam harinya, sebelum tidur, Andra kembali membuka catatannya. Ia menulis kalimat pendek, tapi penuh makna. Aku pernah jatuh, tapi aku tidak akan jatuh untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Luka ini akan jadi alasan aku berdiri lebih kuat. Dan di luar sana, pesta-pesta seperti kemarin akan terus berulang. Namun kali ini, Andra tak lagi menjadi tamu yang dipermalukan. Ia sedang bersiap menjadi tuan rumah di panggung kehidupan yang sesungguhnya. Pekan itu, kota seperti sedang menyimpan sesuatu. Udara terasa lebih tegang dari biasanya, seolah waktu sedang mengatur langkahnya dengan lebih hati-hati. Di dalam kontrakan kecilnya, Andra masih menulis, masih merancang, dan yang paling penting, ia mulai bergerak. Setiap pagi ia pergi membawa ransel lusuh dan laptop tua yang diselipkan dalam tas plastik agar tak basah oleh embun. Vespanya tetap setia menemaninya menyusuri jalanan, bukan ke tempat hiburan, bukan ke cave, tetapi ke perpustakaan kota, ruang-ruang coworking murah, dan tempat fotokopi yang bisa mengerjakan cetakan proposal dengan harga mahasiswa. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun para pekerja di tempat-tempat itu selalu memandangnya dengan heran, bahkan kadang meremehkan. Andra tetap tenang. Ia datang bukan untuk mengubah persepsi mereka. Ia datang untuk menepati janjinya pada dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Ia mulai mengirimkan proposalnya ke sejumlah investor kecil, termasuk ke beberapa rekan lama yang dulu pernah bekerja dengannya saat ia masih aktif di dunia startup. Sebagian tidak menjawab, sebagian lain menolak. Namun ada satu balasan yang membuat dadanya bergemuruh. Seseorang bernama Pak Yusuf, mantan mitra ayahnya di bidang properti, bersedia bertemu. Andra mengenal nama itu. Dulu, pria itu adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah memberinya kesempatan sebelum bisnisnya bangkrut karena ulah rekan yang tidak jujur. Kini, Pak Yusuf memberikan Andra waktu untuk presentasi singkat. 1 jam, 1 kesempatan. Andra bersiap tanpa banyak bicara. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan tak menuliskan pertemuan itu di catatan hariannya. Ia hanya mengucapkan doa di pagi harinya, lalu berangkat dengan Vespa yang mesinnya nyaris menyerah. Gedung tempat pertemuan itu tinggi, mewah, dan penuh dengan mobil-mobil yang harganya setara dengan satu blok rumah kontrakan. Andra masuk dengan percaya diri. Jaketnya tetap lusuh, tapi pikirannya jernih, hatinya mantap. Pak Yusuf menyambutnya dengan ramah. Kamu berubah banyak, Andra, tapi matamu masih sama seperti dulu, penuh nyala, katanya sambil tersenyum. Presentasi berlangsung tidak lama, tapi penuh bobot. Andra menjelaskan gagasannya tentang program hunian hijau
Untuk kelas pekerja yang mengutamakan keberlanjutan, ia bicara dengan semangat, tapi tetap tenang. Tidak berusaha mengesankan siapapun, hanya menyampaikan visi dan solusi. Pak Yusuf tidak banyak komentar. Ia hanya berkata, "Tunggu kabar dari saya." 3 hari setelah pertemuan itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan Andra. Seorang pria muda turun dan menyerahkan satu map besar, bertuliskan surat kerjasama. Andra membukanya. Di dalamnya tertulis jelas bahwa proyeknya akan didanai dengan skema pembagian keuntungan, dan seluruh pembangunan awal akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Andra menghela napas panjang. Ia tidak melompat kegirangan, tidak menangis. Ia hanya duduk di lantai kamar, menatap map itu sambil mengucap syukur. Namun berita itu menyebar, bukan karena Andra menyebarkannya, tetapi karena Pak Yusuf memposting foto saat bersama Andra dengan caption, "Jangan nilai seseorang dari baju yang ia kenakan atau kendaraan yang ia kendarai. Kadang, orang paling sederhana membawa ide paling besar." Senang bisa bekerja sama lagi, Andra. Postingan itu viral, banyak yang mulai mencari tahu siapa Andra. Dan nama yang dulu tenggelam dalam kebangkrutan, kini perlahan muncul lagi di berbagai forum startup dan investasi kecil. Di sisi lain, kota, Dinda sedang bersantai di kafe bersama Rangga, ketika seorang temannya menunjukkan postingan tersebut. Din, ini Andra yang kamu hina waktu ulang tahun kamu kan? Gila. Ternyata dia balik lagi ke dunia bisnis, dan langsung kerja sama Pak Yusuf. Dinda menatap layar ponsel itu. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. Rangga menyahut, "Andra, mana?" Teman mereka menjawab, "Itu loh, yang datang ke pesta ulang tahun kalian naik Vespa tua." Wajah Rangga mulai berubah. Ia tertawa kecil, mencoba meredakan kegugupan. Masa sih? Itu cuma gimmick kali, biar viral doang." Dinda tidak bicara. Dalam dadanya ada sesuatu yang mengusik, sesuatu yang tidak nyaman. Bukan karena Andra sukses, tapi karena ia sadar dirinya telah menjadi bagian dari tawa yang mempermalukan. Seseorang yang kini justru kembali berdiri lebih tinggi. Diam Andra. Selama ini ternyata bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tidak mereka pahami. Malamnya, Andra kembali menulis di catatannya, "Hari ini aku tidak berkata apa-apa, tapi dunia mulai bicara untukku." Mungkin memang benar, diam bisa lebih lantang dari ribuan kata jika dibarengi tindakan. Ia menutup buku itu dengan tenang. Di luar sana, kota masih ramai, tapi di dalam dirinya badai perlahan mereda. Ia siap menghadapi babak baru. Dan dunia, untuk pertama kalinya, mulai menoleh ke arah yang selama ini mereka remehkan. Suasana pagi di sudut kota itu tampak biasa saja. Warung kopi mulai ramai, suara klakson saling bersahutan, dan langit tampak mendung, seakan menyimpan amarah yang belum tumpah. Namun di balik rutinitas itu, ada gelombang perubahan yang pelan-pelan mengguncang dunia kecil Dinda dan Rangga. Sejak unggahan Pak Yusuf menjadi perbincangan di media sosial, beberapa rekan kerja Rangga mulai menyebut nama Andra dalam forum diskusi. Mereka membandingkan proyek yang akan diluncurkan Andra dengan konsep milik Rangga yang telah 2 kali ditolak oleh investor. Rangga mulai gelisah. Ia tak pernah menyangka pria lusuh yang dulu ia hina mentah-mentah kini kembali berdiri di depan pintu yang sama dengan penuh wibawa. "Biasa aja," katanya setiap kali seseorang memuji Andra. Namun tak bisa ia sembunyikan. Ada rasa terbakar di dadanya. Bukan sekadar iri, tapi takut. Ia merasa posisinya mulai tergeser oleh seseorang yang dulu ia pandang sebagai pecundang. Di sisi lain, Dinda mulai bermimpi tentang masa lalunya bersama Andra. Bukan mimpi indah, tetapi semacam potongan kenangan yang muncul tanpa diundang. Saat duduk di taman kampus bersama Andra,
saat mereka saling tertawa dengan penuh harapan, dan saat Andra pernah berkata, sambil menatapnya serius, "Kalau suatu saat aku jatuh, kamu akan tetap di sampingku kan?" "Waktu itu," Dinda menjawab cepat. "Selalu." Tapi semua itu kini hanya kenangan pahit. Kenyataan telah berbicara sebaliknya. Hari itu, Dinda berjalan masuk ke sebuah butik mewah di bilangan Senopati. Ia mencari gaun untuk menghadiri peluncuran proyek milik rekan bisnis Rangga. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat pamflet kecil. Di dinding kaca, grand launching hunian mandiri rakyat, konsep hijau dan berkeadilan. Di bawahnya tertera nama Andra Mahardika, founder dan CEO. Tangannya gemetar. Ia segera meraih ponsel, membuka media sosial. Ia baru sadar, selama ini ia memblokir akun Andra sejak mereka putus. Namun kini, namanya tersebar di mana-mana. Wawancara dengan media lokal, kutipan bijak yang beredar di grup-grup komunitas bisnis. Bahkan beberapa selebriti muda memuji konsep sosialnya yang dianggap brilian. Malamnya, Dinda duduk di balkon apartemennya sendirian. Rangga belum pulang. Ia menatap lampu-lampu kota dengan mata kosong. Pikirannya tidak tenang. Ia mulai membuka kembali pesan-pesan lama di arsip ponselnya. Pesan dari Andra, kalimat-kalimat hangat yang dulu ia abaikan. Ucapan "Selamat ulang tahun", kata-kata penyemangat saat ia gagal wawancara kerja. Semua kini terasa seperti hantaman yang perlahan menghancurkan benteng egonya. Ia ingin bicara, tapi pada siapa? Pada Rangga? Tidak mungkin. Pria itu justru semakin panas saat nama Andra disebut. Namun malam itu, Dinda memberanikan diri mengetik pesan. "Andra, aku lihat proyekmu. Hebat sekali. Maaf aku pernah bersikap seperti kemarin. Aku sungguh tidak tahu." Namun ia tidak pernah menekan tombol kirim. Ia hanya menatap layar itu lama, lalu menghapus pesan tersebut dan mematikan ponselnya di tempat lain. Andra sedang berdiri di depan lahan kosong yang sebentar lagi akan dibangun hunian pertama dari proyeknya. Ia mengenakan helm proyek, sepatu boot penuh debu, dan kemeja sederhana yang mulai basah oleh keringat. Ia tersenyum ketika menyambut para pekerja. Tidak ada sekat. Ia bekerja bersama mereka, bukan sekadar memberi perintah. Di sela-sela kesibukannya, ponselnya bergetar. Pesan dari salah satu staf investor. "Pak, Andra, ada perusahaan properti besar yang tertarik kerjasama," katanya. Mereka dapat info dari klien lama. Namanya PT Gema Indah Raya. Andra membalas singkat, "Terima kasih, tolong atur pertemuan." Apa yang belum ia ketahui, salah satu pemegang saham perusahaan itu adalah Rangga. Beberapa hari kemudian, Rangga menerima kabar bahwa salah satu klien besar tertarik mendanai proyek milik saingannya. Saat mendengar nama Andra Mahardika, ia hampir membanting ponsel. "Apa mereka gila?" bentaknya di ruang meeting. "Tapi proyeknya realistis dan relevan, Pak," jawab salah satu staf, "dan cowoknya sangat visioner." Rangga menggertakkan gigi. Ia tahu, jika proyek itu benar-benar berhasil, maka ia akan kehilangan salah satu sumber utama pendanaannya. Dunia bisnis bukan sekadar persaingan ide, tapi juga soal kepercayaan. Dan sekarang, kepercayaan itu perlahan beralih ke tangan seseorang yang pernah ia anggap pecundang. Malam itu, Rangga pulang dengan wajah muram. Dinda menyambutnya dengan ragu. "Ada masalah?" Rangga tidak menjawab. Ia membuka jasnya dengan kasar, melempar tas ke sofa. "Masalahnya adalah orang yang kita hina di pesta itu sekarang hampir jadi rekan bisnis utamaku." Dinda tercekat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rangga menatapnya tajam. "Kamu masih mikirin dia?" Dinda menggeleng. "Enggak, cuma aku nyesel pernah." "Sudah, jangan bawa-bawa perasaan sekarang," bentok Rangga. Suasana jadi tegang. Namun di antara kemarahan itu, Dinda merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, hidup yang ia pilih memang nyaman, tapi hatinya perlahan
mulai menjerit. Ia tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali dengan kemewahan. Sementara itu, Andra kembali menulis malam itu. Ada luka yang sama, tapi kini yang merasa perih bukan hanya aku. Mungkin waktu sedang mengajarkan kita semua bahwa hidup tidak bisa diukur dengan siapa yang paling tinggi hari ini, tapi siapa yang tetap berdiri saat semuanya runtuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andra benar-benar tersenyum. Bukan karena ia membalas hinaan itu, tapi karena ia tidak perlu membalas sama sekali. Hari itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika berita itu meledak di dunia maya. Sebuah artikel panjang dari media bisnis ternama menampilkan judul yang mencolok, "Pengusaha muda yang menyamar." Jadi, gelandangan demi menguji dunia. Siapa sebenarnya Andra Mahardika? Artikel itu mengupas seluruh perjalanan hidup Andra sejak ia jatuh bangkrut beberapa tahun silam. Diceritakan bagaimana ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya dan hidup sederhana, bahkan cenderung kumuh, demi mencari tahu siapa saja yang benar-benar peduli pada dirinya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Artikel itu juga mengutip wawancara eksklusif dengan Pak Yusuf yang mengatakan, Andra bukan hanya cerdas, tapi juga punya karakter kuat. Ia tidak ingin dikenal hanya karena uang. Ia ingin dilihat sebagai manusia utuh, bukan simbol status. Dalam hitungan jam, artikel itu menyebar luas. Beranda media sosial penuh dengan cuplikan, kutipan foto Vespa tua Andra, dan kisah menyentuh yang membuat banyak orang tercengang. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah menjelaskan. Namun dunia kini tahu siapa dia sebenarnya. Di sebuah ruang kantor ber-AC, Rangga menatap layar laptop dengan rahang mengeras. Di depan matanya terpampang foto Andra dengan setelan jas biru gelap, berdiri di samping proyek perumahan barunya, tersenyum santai. Judul lain dari artikel itu terbaca jelas, "Dihina karena penampilan, kini jadi ikon inovator sosial di kota besar." Tangannya mengepal, ia menutup laptopnya kasar, lalu menggebrak meja. "Bangsat," gumamnya pelan. Dia main drama, dia main hati, dia menipu semua orang. Namun ia tahu, kata-kata itu hanya pelarian, tidak ada yang ditipu. Semua fakta terungkap jelas, semua jejak ada. Ia hanya tidak siap menerima kenyataan bahwa orang yang dulu ia rendahkan, kini melesat jauh di atas langit yang belum pernah ia capai. Dinda berdiri di ambang pintu, memegang ponselnya. Ia membaca artikel itu juga. Wajahnya pucat, matanya sembab. Aku gak nyangka," ucapnya pelan. Rangga menatapnya tajam. "Kamu masih mikirin dia?" Dinda tidak menjawab, namun matanya jelas menyiratkan lebih dari sekadar penyesalan. Ia tidak hanya merasa bersalah, ia malu. Bukan hanya karena pernah meninggalkan Andra, tapi karena pernah menertawakannya di hadapan banyak orang. Karena pernah memandang rendah seseorang yang ia kenal hatinya lebih dalam dari siapapun. "Dia bukan siapa-siapa, Din," kata Rangga lagi, suaranya menekan. Dinda tetap diam, tapi kali ini hatinya menolak. Hatinya tahu, Andra bukan hanya seseorang. Ia adalah orang yang pernah memberikan segalanya. Dan kini, meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, hatinya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Sementara itu, di dalam kantor sederhana di pinggiran kota, Andra sedang duduk bersama beberapa staf mudanya. Ia membaca berita itu sambil tersenyum tipis. Ia tahu saatnya akan tiba, tapi ia tidak menyangka dampaknya sebesar ini. Salah satu staf berkata, "Pak Andra, media minta wawancara langsung. Ada yang dari televisi juga." Andra menggeleng pelan. "Bukan waktunya. Biar mereka tahu yang perlu mereka tahu. Kita tetap kerja seperti biasa." Ia tidak berubah, tidak mendadak ingin tampil,
tidak mendadak ingin pamer. Vespa tuanya masih diparkir di depan kantor. Ia masih makan nasi bungkus di warung dekat gang. Hanya saja, kali ini orang-orang yang dulu menghindarinya mulai datang. Beberapa meminta maaf, beberapa menawarkan kerjasama, dan sebagian hanya ingin foto bersama. Ia menatap semua itu dengan datar. Karena yang ia cari bukan itu. Yang ia tunggu bukan tepuk tangan, tapi ada satu pesan masuk yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Andra, kalau kamu bersedia, aku ingin bertemu. Hanya sebentar. Aku tahu aku salah, tapi tolong, beri aku satu kesempatan untuk bicara, Dinda. Andra membaca pesan itu beberapa kali. Lalu ia letakkan ponsel. Tidak langsung dibalas, tidak langsung ditolak. Ia diam, sama seperti ketika ia dihina, sama seperti ketika ia dibicarakan. Karena ia tahu, kadang diam justru menjadi suara paling keras dalam hidup ini. Sore harinya, ia berjalan ke taman, tempat ia dan Dinda sering duduk bertahun-tahun lalu. Tempat itu tidak banyak berubah, pohon besar di tengah lapangan masih ada. Bangku kayu masih berdiri, meski catnya mulai pudar. Ia duduk di sana, mengenang masa lalu bukan dengan air mata, tetapi dengan ketegasan hati. Tak lama, dari kejauhan, Dinda datang. Ia berjalan pelan, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak lelah, matanya merah. Andra, sapanya pelan. Andra tidak menjawab, ia hanya menatapnya. Dinda menunduk. Aku datang bukan untuk minta kembali. Aku tahu aku gak pantas. Aku cuma minta maaf. Dari lubuk hati terdalam, aku benar-benar menyesal pernah menyakitimu. Aku salah. Hening sejenak, hanya suara angin yang berhembus melalui ranting-ranting pohon. Andra menarik napas panjang, ia menatap langit. Waktu memang bisa membuktikan banyak hal, Din. Tapi waktu juga menghapus yang tidak layak untuk disimpan. Dinda menggigit bibirnya. Air mata mulai jatuh. Aku cuma berharap kamu bisa memaafkan. Andra berdiri perlahan. Ia menatap mata Dinda lama, lalu berkata, aku sudah memaafkan kamu, bahkan sebelum kamu datang. Dinda terisak, tapi aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Lanjut Andra. Karena luka yang sama tidak boleh dibuka dua kali. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan bangku tua itu, meninggalkan beang-beong masa lalu yang selama ini membelenggunya. Dan Dinda, dengan semua penyesalannya, hanya bisa terdiam menatap punggung seseorang yang pernah ia miliki. Namun kini, tak bisa ia raih kembali. Hujan turun pelan di pagi hari, membasahi jalanan kota yang sepi. Di sudut sebuah apartemen mewah, Dinda duduk termenung di dekat jendela, memeluk lututnya. Matanya sembab, rambutnya tidak tertata rapi seperti biasanya. Di meja kecil, samping sofa, ponselnya menyala, menampilkan pesan terakhir dari Andra. Aku sudah memaafkan kamu, bahkan sebelum kamu datang, tapi aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Kalimat itu menghujam lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah ia dengar dalam hidupnya. I menyesal, tapi lebih dari itu, ia hancur karena menyadari bahwa tidak semua luka bisa diperbaiki hanya dengan maaf. Dulu, Dinda pikir dunia akan selalu bisa ia kendalikan, bahwa kemewahan bisa menambal semua rasa sakit, bahwa cinta bisa digantikan dengan kenyamanan. Tapi hari ini, ia sadar, kenyamanan tanpa ketulusan hanyalah kehampaan yang dibungkus cantik. Dan Andra, yang dulu ia tinggal demi kehidupan yang lebih pasti, kini justru menjadi sosok paling kuat yang pernah ia kenal. Sementara itu, Rangga juga tak kalah gusar. Sejak artikel tentang Andra menjadi viral, perlahan tapi pasti, para rekan bisnisnya mulai menarik diri. Beberapa mengalihkan proyek ke perusahaan lain. Yang paling menyakitkan, satu-satunya investor asing yang selama ini ia andalkan,
menghubunginya lewat email singkat. Kami merasa proyek Anda kurang relevan dengan nilai-nilai yang kami junjung. Kami memutuskan untuk mengalihkan kerjasama pada proyek milik Andra Mahardika. Rangga menatap layar itu dengan mata tak berkedip. Ia tidak mengerti bagaimana semua bisa berubah secepat itu. Baru beberapa minggu lalu, ia berdiri di puncak, bersulang bersama Dinda dan para koleganya, membanggakan proyek yang belum selesai. Kini, ia merasa seperti kehilangan pijakan. Semuanya berantakan. Semua ini karena dia, gumamnya lirih. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bukan Andra yang menyebabkan kehancuran ini, tapi dirinya sendiri. Keangkuhannya, ketidaksanggupannya mengakui bahwa kadang yang kita remehkan bisa menjadi pelajaran paling berharga dalam hidup. Di sisi lain, kota, Andra tidak tahu bahwa Langka-Langkonia kini diamati banyak mata. Ia masih menjalani harinya seperti biasa. Pagi ia awali dengan rapat proyek. Siang ia turun langsung ke lapangan, memeriksa pengerjaan jalan setapak di perumahan. Sore ia duduk bersama warga sekitar, mendengar keluhan dan saran mereka. Malam, ia menulis. Tidak ada pesta kemenangan. Tidak ada selebrasi berlebihan. Karena sejak awal, Andra tidak memulai semua ini untuk membalas dendam. Ia hanya ingin berdiri kembali dengan caranya sendiri. Namun bukan berarti semuanya mudah. Di tengah keberhasilannya, ia tetap menghadapi banyak tantangan. Pengurusan izin yang lambat, kritik dari pihak yang merasa tersaingi, tekanan dari media yang terus menggali masa lalunya. Tapi Andra tetap berdiri dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tetapi karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu malam, ia mendapat undangan makan malam dari Pak Yusuf dan beberapa investor baru. Acara itu berlangsung di Hotel Bintang 5, gedung tinggi dengan lampu temaram yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Andra datang mengenakan setelan jas sederhana, rambut disisir rapi, namun tetap membawa ciri khasnya. Sepatu butut yang sudah ia pakai bertahun-tahun, dan jam tangan tua peninggalan ayahnya. Di ruangan itu, semua mata menoleh padanya, bukan karena penampilannya, tapi karena kehadirannya memancarkan wibawa yang tenang. Di antara tamu undangan, secara tak terduga, Dinda datang bersama salah satu rekan bisnis barunya. Saat matanya bertemu dengan Andra, waktu seperti berhenti. Dinda berdiri canggung, menunduk, lalu berjalan mendekat. Andra, boleh aku bicara sebentar? Andra mengangguk. Mereka berjalan keluar ke balkon kecil yang menghadap lampu kota. Aku tahu, aku tidak pantas berharap apapun darimu, ucap Dinda pelan. Tapi, kalau suatu hari nanti, kamu butuh seseorang yang hanya ingin mendengarkan, aku akan ada. Andra memandangnya. Tatapannya tenang, tidak ada amarah, tidak ada luka, hanya kedewasaan yang lahir dari perjalanan panjang. Terima kasih Din, katanya lembut, tapi aku sudah punya cukup orang baik di sekelilingku sekarang. Dinda menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Aku akan selalu doakan kamu bahagia, tambah Andra. Dinda tersenyum kecil, meski aku bukan bagian dari kebahagiaan itu. Andra mengangguk, karena maaf tak selalu berarti kembali, tapi selalu berarti melepaskan dengan damai. Malam itu, langit kota tampak bersih, hujan telah reda, dan di balik jendela hotel itu, seorang pria yang dulu dianggap tidak berarti, kini menjadi simbol bahwa harga diri tak bisa dibeli oleh apapun, dan hati yang tulus akan selalu menang, meski harus melewati luka paling dalam. Andra melangkah pergi, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk terus melangkah menuju masa depan yang kini terbentang luas, tanpa beban, tanpa dendam, hanya kebenaran yang akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas kawasan pembangunan perumahan di pinggiran kota.
Di tengah deru mesin, suara tukang, dan tanah merah yang basah oleh hujan semalam, Andra berdiri di antara para pekerja dengan kemeja lengan digulung dan sepatu penuh lumpur. Ia tersenyum kecil sambil menerima laporan dari salah satu pengawas lapangan. "Pak, sudah ada 5 keluarga yang akan pindah minggu depan ke blok 1, kata sang pengawas. Andra mengangguk. "Pastikan fasilitas air dan listrik aktif 3 hari sebelum mereka masuk. Jangan tunggu keluhan datang." "Siap, Pak." Andra melangkah ke salah satu rumah yang hampir selesai dibangun. Dindingnya belum dicat, tapi atap sudah kokoh dan jendela telah terpasang. Di dalamnya, ia membayangkan seorang ibu menyuapi anaknya, seorang ayah membacakan dongeng, dan seorang anak yang tidur tenang tanpa harus takut atap bocor. Baginya, setiap rumah adalah kehidupan, dan kehidupan harus dimulai dari tempat yang layak. Nama Andra Mahardika kini tak lagi asing. Ia bukan sekadar tokoh viral yang pernah menyamar. Ia telah menjadi inspirasi. Banyak komunitas sosial mulai mengundangnya sebagai pembicara. Kampus-kampus mengajaknya berbicara tentang keberanian bermimpi dan makna harga diri. Namun, Andra tidak menikmati semua itu sebagai panggung. Ia menjalaninya sebagai panggilan. Di setiap kesempatan, ia selalu berkata hal yang sama. "Kalau kalian ingin dihargai, jangan mulai dari memohon pengakuan, mulailah dari membuktikan nilai kalian. Dunia mungkin akan menertawakan pada awalnya, tapi kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya." Sementara itu, Rangga semakin tersudut. Satu persatu, mitra bisnis meninggalkannya. Proyeknya stagnan, timnya mulai kehilangan arah. Ia mengajukan pinjaman ke beberapa lembaga keuangan, tapi ditolak karena reputasi mulai tercoreng. Ia marah, ia kecewa, namun di balik semua itu, ada ketakutan yang tidak ia bisa lawan. Ketakutan bahwa ia akan dilupakan. Ketakutan bahwa nama Andra akan selamanya menjadi bayangan yang menelannya perlahan. Suatu malam, ia duduk sendirian di kafe yang dulu pernah jadi tempat ia menertawakan seseorang. Kini, tak ada yang tertawa. Ia sendiri dan hening. Dinda mulai menjalani hari-harinya dengan cara berbeda. Setelah pertemuan terakhir dengan Andra, ia memutuskan untuk berhenti dari semua pekerjaan yang bersinggungan dengan Rangga. Ia pindah ke kota kecil di selatan, membuka kelas menggambar untuk anak-anak, dan memulai hidup yang lebih tenang. Ia tahu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia ingin menebusnya. Meski bukan untuk kembali ke Andra, melainkan untuk menjadi manusia yang lebih layak bagi dirinya sendiri. Suatu hari, ia menerima kiriman paket kecil. Di dalamnya hanya ada satu foto dirinya dan Andra saat mereka masih kuliah, duduk di bangku taman, tersenyum sederhana. Di belakang foto itu tertulis tangan Andra. "Aku percaya semua orang berhak memilih jalan pulangnya masing-masing. Semoga jalanmu sekarang lebih damai." Dinda menangis, bukan karena sedih, tapi karena tahu luka hatinya akhirnya berubah menjadi pelajaran. Andra melangkah makin jauh. Ia membentuk yayasan sosial bernama Langkah Pertama, membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan layak. Ia membiayai kursus, pelatihan, bahkan menyekolahkan beberapa anak sampai ke perguruan tinggi. Vespa tuanya masih ia simpan, bukan untuk dipakai, tetapi untuk diingat. Sebuah pengingat bahwa dulu dunia memandang rendah hanya karena penampilan, dan bahwa kadang luka terbesar bisa menjadi pijakan tertinggi bila kita tidak menyerah. Di akhir pekan, ia sering datang ke taman, tempat ia dan Dinda dulu berbagi mimpi. Bukan untuk mengenang, tapi untuk duduk tenang, menyapa anak-anak yang bermain, memberi makanan pada kucing jalanan, dan menyapa siapa saja yang lewat. Hari itu, seorang bocah lelaki datang menghampirinya.
Om yang di internet itu. Ya, yang naik motor jelek, tapi sekarang punya banyak rumah. Andra tertawa kecil. Iya, motor jelek itu sekarang dipajang di rumah, biar dia istirahat. Boleh saya foto sama Om? Tanya bocah itu malu-malu. Boleh, tapi habis itu janji, kamu belajar yang rajin. Ya, bocah itu mengangguk cepat. Setelah foto itu diambil, bocah itu berkata pelan, Om, kalau aku besar, aku mau jadi kayak Om. Tapi aku gak punya apa-apa. Andra menatapnya, lalu berjongkok, hingga sejajar dengan mata si anak. Kamu sudah punya, yang paling penting, katanya. Apa? Hati yang percaya bahwa kamu bisa. Gedung besar dengan lampu kristal menjulang di langit-langit, tampak gemerlap malam itu. Ratusan orang berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka untuk menghadiri acara penghargaan tahunan dari sebuah lembaga nirlaba nasional yang fokus pada pembangunan sosial. Di antara nama-nama besar, terdapat satu nama yang membuat seluruh undangan terdiam saat diumumkan. Andra Mahardika, penerima penghargaan inspirasi perubahan sosial tahun ini. Para tamu mulai berbisik, banyak yang tidak tahu latar belakangnya secara mendalam, hanya mengenalnya dari potenggen-potenggen kisah viral. Namun, malam itu, mereka akan mendengar langsung dari pria yang tak pernah meminta panggung ini. Andra datang, mengenakan kemeja putih, sederhana, celana panjang gelap, dan sepatu yang tampak biasa. Ia berjalan ke panggung tanpa pengawal, tanpa jas mahal, hanya membawa secari kertas di tangannya. Sorak tepuk tangan menyambutnya. Namun ia menunduk dengan rendah hati, lalu mulai berbicara. Terima kasih, katanya. Suaranya tenang. Tapi, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari siapapun. Saya hanya seseorang yang pernah diremehkan, pernah dihina, pernah dianggap tidak ada. Hanya karena saya datang dengan Vespa tua dan pakaian yang tidak menarik. Beberapa tamu terdiam. Beberapa yang tahu cerita itu tertunduk pelan. Saya tidak menyalahkan mereka, lanjut Andra. Karena saya juga pernah menjadi orang yang menilai orang lain dari luar saja. Tapi, hidup mengajarkan saya bahwa tidak ada nilai sejati dari seberapa mahal pakaian seseorang atau seberapa baru kendaraan yang ia kendarai. Nilai sejati ada di hati yang tidak menyerah saat direndahkan. Ia menatap seluruh ruangan, kemudian melipat kertas yang ia bawa dan menaruhnya di saku. Saya ingin gunakan momen ini untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam naskah saya. Saya pernah mencintai seseorang dengan sangat dalam. Tapi karena saya terlihat tidak punya apa-apa, cinta itu hilang begitu saja. Wajah Dinda yang duduk di deretan belakang tertunduk dalam. Ia hadir malam itu bukan sebagai tamu kehormatan, tapi karena ia ingin menutup cerita ini secara utuh, walau dari kejauhan. Dan saya juga pernah dihina oleh seseorang yang dulu saya kagumi. Tapi saya tidak marah, karena jika saya marah, saya tidak akan berdiri di sini. Saya akan tetap sibuk membuktikan bahwa saya berharga. Andra tersenyum. Sampai saya sadar, kita tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kita hanya perlu jujur pada diri sendiri dan konsisten pada niat. Baik, ia menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Jangan pernah takut terlihat kecil. Selama kalian tahu bahwa kalian sedang melangkah ke arah yang besar. Usai acara, banyak yang ingin mendekati Andra, meminta foto, tanda tangan, bahkan wawancara. Tapi ia memilih keluar lewat pintu samping. Ia ingin menikmati malam dengan tenang. Di tempat parkir, Vespa tuanya masih berdiri anggun. Bukan lagi sebagai simbol kesedihan, melainkan bukti bahwa semua perjalanan dimulai dari langkah yang tidak dilirik siapapun.
Ia duduk sebentar di atas Vespa itu, menatap langit dari kejauhan. Langkah kaki terdengar. Dinda datang, berjalan perlahan, mengenakan gaun biru sederhana. Tak ada permintaan, tak ada air mata, hanya senyum kecil dan ucapan pelan. Terima kasih sudah tidak membalas keburukan dengan kebencian. Andra menatapnya, lalu menjawab dengan suara pelan. Aku tidak mau jadi seperti mereka yang membuatku jatuh dulu. Kita pernah saling menyayangi, Din. Itu tidak akan aku kotori dengan dendam. Dinda mengangguk. Kamu sudah bahagia? Andra menatap jalan panjang di depannya, lalu tersenyum. Sudah. Dan kamu juga bisa, kalau kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Dinda tersenyum, walau air matanya jatuh tanpa suara. Jaga dirimu ya, Andra. Kamu juga. Lalu Dinda melangkah pergi, tanpa menoleh, karena ia tahu, bukan lagi dia yang menunggu Andra di ujung jalan. Malam itu, Andra menghidupkan Vespa tuanya. Mesin tuanya batuk sebentar, lalu menyala. Ia melaju pelan, menyusuri jalan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalanan menyambutnya seperti sahabat lama. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada wartawan, hanya angin, suara mesin, dan sebuah perasaan damai di dada. Ia tahu, akhir ini bukan kemenangan, melainkan penegasan bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi. Berarti, kita hanya perlu setia pada kebaikan. Dan saat dunia akhirnya melihat, biarkan itu menjadi kejutan, bukan rencana, bukan balas dendam, tapi akhir yang tidak dicari, namun layak untuk dikenang. Dan akhirnya, pria yang dulu dianggap hina hanya karena penampilannya, kini berdiri sebagai sosok yang dihormati dan dikagumi. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tidak membuktikan dengan amarah, tapi menunjukkan siapa dirinya dengan ketulusan dan keteguhan hati. Mantan kekasihnya hanya bisa menyesal, sementara dia terus melaju, bukan untuk dipuji, tapi untuk memberi makna. Dari Vespa tua yang berdebu, lahirlah pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan siapapun, karena roda kehidupan bisa berputar kapan saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, agar makin banyak yang terinspirasi. Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilindungi dari orang-orang yang hanya menilai dari tampilan luar. Kalau kamu setuju, tulis amin di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.